Kita tentunya mengapresiasi penyampaian Presiden Pak Prabowo dalam kesempatan penyampaian pidato pertamanya di gedung MPR RI, dan itu luar biasa sekali, berbicara dengan jelas dan tuntas terkait dengan masalah pemberantasan korupsi. Menarik sekali itu. Kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Tapi ini harus kita lakukan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ing ngarso sing tulodo. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Sekarang saya mengajak saudara-saudara, terutama unsur pimpinan dari semua kalangan, dari kalangan cendekiawan, dari kalangan ulama, dari kalangan pengusaha, dari kalangan pemimpin politik, dari kalangan pemuda dan mahasiswa. Mari kita berani menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Saudara-saudara sekalian, tantangan yang besar yang kita hadapi ada yang berasal dari luar kita. Tapi harus kita akui, harus kita berani mengakui, banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak rintangan yang berasal dari diri kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Saudara-saudara sekalian, harus mendukung apa yang beliau sampaikan ini agar bisa diimplementasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita kembali membincangkan terkait dengan pemberantasan korupsi. Dan kita tentunya mengapresiasi penyampaian Presiden Pak Prabowo dalam kesempatan penyampaian pidato pertamanya di gedung MPR RI, dan itu luar biasa sekali, berbicara dengan jelas dan tuntas terkait dengan masalah pemberantasan korupsi. Menarik sekali itu. Dan untuk itu kita akan membincangkan dengan Yudi Purnomo Harap. Apa kabar Yudi? Alhamdulillah seperti biasa Bang, baik, luar biasa, keadaan sehat, yang penting semangat buat NKRI dan merah putih. Dahsyat, luar biasa. Karena kabinetnya kabinet merah putih. Merah putih. Yudi dengar ya yang Pak Prabowo ketika
berpidato pertama kali sebagai Presiden Republik Indonesia di gedung MPR, dan porsi yang cukup besar dibicarakan adalah terkait dengan pemberantasan korupsi. Ini menarik sekali nih. Ya, Yudi punya catatan apa soal penyampaian itu? Wah, banyak Bang catatannya. Udah kita buat Bang. Jadi saya mendengarkan khusus Bang buku ya terkait dengan pidatonya beliau dalam pemberantasan korupsi. Ya, karena tentu kedepannya kita membutuhkan presiden yang tegas dan menjadi panglima dalam upaya kita memberantas korupsi. Ada beberapa hal yang menarik ya Bang. Pak Presiden tidak sekonyong-konyong membicarakan tentang korupsi dulu. Dia berbicara tentang kemiskinan dulu Bang. Ya kan, bahwa benar. Ya, statistik ya bangsa kita masih ada yang miskin. Banyak gitu Bang ya. Nah, dari situ kemudian salah satu permasalahannya adalah korupsi. Jika memang ingin mengentaskan kemiskinan, maka korupsi harus diberantas. Betul. Nah, dari pidato yang komprehensif mungkin sekitar kurang lebih 4 menit ya Bang terkait dengan kasus korupsi tersebut ya. Saya melihat ada ini kan sebenarnya memang textbook thinking. Tentu orang-orang yang menjadi aktivis anti korupsi, ASN yang bergerak dalam reformasi birokrasi, termasuk pencegahan korupsi, ya akademisi, ya pasti paham tentang ini. Ini kan dan sering dibicarakan di forum-forum ilmiah, seminar, pelatihan, diklat anti korupsi dan sebagainya. Tapi kan ini yang berbicara adalah Presiden Bang. Pemimpin tertinggi. Ada dua hal yang menarik di situ Bang ya, bahwa beliau ingin pemberantasan korupsi itu terkait dengan penindakan dan juga pencegahan. Di bagian pencegahan ada 3 hal yang sangat penting ya Bang. Pertama, Pak Presiden ingin ada perbaikan sistem. Perbaikan sistem ini sangat penting mungkin terkait dengan tata kelola. Kita tahu kan banyak anggaran negara untuk bansos, untuk pupuk subsidi dan lain sebagainya, dana BOS, dana desa. Sehingga dengan perbaikan sistem ini itu akan menekan kebocoran anggaran. Kemudian yang kedua Bang, adanya digitalisasi Bang. Nah, ini dalam digitalisasi ini kan kita paham digitalisasi ini merupakan sistem pencegahan untuk membongkar kolusi. Ya, artinya kolusi itu kan kesepakatan antara beberapa pihak untuk melakukan dengan cara melawan hukum untuk melakukan suatu kejahatan dan halnya korupsi. Dan dengan tegas selalu disampaikan oleh Presiden ya bahwa terkait dengan ini tentu beliau sudah paham kalau saya lihat ya, karena bicara tentang pejabat pemerintah yang di situ. Kemudian bekerjasama dengan politisi dan kemudian disokong oleh pengusaha yang nakal. Ya memang itu yang terjadi dan terkait dengan pencegahan yang ketiga itu adalah keteladanan Bang. Ini yang menurut saya sangat bagus. Beliau mengatakan bahwa ikan busuk berasal dari kepalanya. Dimulai dari kepalanya. Betul, baru ke badan dan sebagainya. Sehingga harus ada keteladanan dari atasan dan pimpinan baru bisa ke bawah. Ya memang saat ini kita terjadi krisis keteladanan Bang ya. Kemudian selanjutnya setelah melakukan pencegahan ada penindakan Bang. Saya membagi menjadi penindakan. Dalam penindakan ini yang sangat menurut saya dinanti-nanti Bang ya. Bahwa sebenarnya penindakan itu adalah kampanye yang paling efektif untuk mencegah. Karena menciptakan efek jerah. Nah, dari penegakan hukum ini dan sangat jelas sekali dan terang benderang. Wah, seperti cahaya Bang ya. Pak Prabowo mengatakan penegakan hukum harus tegas dan keras. Artinya tegas dan keras tentu ada 2 hal Bang ya. Pertama, ya penegakan hukum nggak boleh tajam ke bawah, ya kan? Ke bawah dan ke atas. Iya, ke atas. Jangan sampai seperti pisau kan, ke bawah tajam, ke atas tumpul. Ya, kemudian keras. Nah, keras ini artinya ya bahwa harus tegas dan kemudian harus keras, yaitu hukumannya harus lama dong. Kan, kemudian setimpal lah. Dan jangan sampai korupsinya besar, hukumnya ringan. Betul. Nanti mungkin Abang bisa menjelaskan yang keras itu seperti apa yang harus dilakukan. Kemudian dari sini ada yang menarik ya terakhir Bang, penindakan pencegahan. Beliau kemudian juga menarik adalah perlunya peran serta masyarakat Bang. Ya, dalam peran serta masyarakat ini beliau mengajak cendekiawan, pemuda, pimpinan politik, mahasiswa, pemuda. Yang kita tahu memang dalam pemberantasan korupsi ada peran serta masyarakat. Diatur dalam PP tersendiri bahkan Bang. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri, kita harap Bang bahwa ya kedepannya pemerintahan Prabowo ini itu akan menjadikan pemberantasan korupsi menjadi nomor 1. Terlepas memang mau tidak mau, suka tidak suka kan ada beberapa catatan Bang di anggota di kabinet beliau ya. Yang tentu saya pikir
Pak Prabowo udah paham lah ya kan. Nah, tapi kemudian ketika beliau memutuskan ya untuk kemudian tetap mengangkat, pasti ada pertimbangan lah. Kita kan paham lah pasti pertimbangannya banyak ya. Ada politik, ada sosial, ada mungkin balas jasa dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi bahwa ada satu hal yang menarik juga Bang yang saya lihat Bang ya. Bahwa Pak Prabowo ketika kemarin pertama kali ke Kertanegara yang dipanggil-panggil ini kan ada integritas Bang, fakta integritas ya kalau saya lihat. Dan kalau itu benar fakta integritas, maka saya mungkin yakin bahwa sebenarnya Pak Prabowo itu sudah paham tentang latar belakang kabinetnya. Itu tentu kan banyak masukan kan Bang ya. Tapi beliau ingin seperti ada tabula rasa Bang. Ya artinya ada kertas kosong ya kan disampaikan kepada para menteri, calon menteri, kepala badan, utusan khusus, penasihat khusus gitu kan, ataupun staf khusus yang dipanggil untuk kemudian tanda tangan dan kemudian secara eksplisit mungkin maupun implisit mengatakan bisa jadi bahwa oke, Anda punya catatan di masa lalu, tapi tolong di masa sekarang saya itu jangan ada lagi selama 5 tahun ke depan ya, kalau tidak ada reshuffle gitu kan, tidak ada lagi teman-teman yang terlibat dalam kasus korupsi. Dan itu pun harapan saya Bang, bahwa kita berharap bahwa 5 tahun ke depan zero case corruption gitu ya, artinya tidak ada menteri yang ditangkap dalam kasus korupsi. Jadi itu Bang catatan saya terkait dengan pidato Pak Presiden kemarin. Gimana Bang? Wah, luar biasa sekali, dan itu bagus sekali sampai Yudi bisa sampai capture soal peran serta masyarakat. Iya Bang. Emang betul sekali Pak Prabowo juga menyampaikan agar semua tokoh memberikan keteladanan. Ini luar biasa, dan itu sangat penting ya. Dan tentunya kita berharap apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, tentunya ini kemudian bisa diimplementasi dengan baik dan benar ya. Karena kita tentunya sama-sama mengetahui bahwa hari ini masalah korupsi sedang banyak. KPK-nya lemah. Terus kita melihat agenda pemberantasan korupsi seperti tidak menjadi prioritas. Saya sih paham sekali ya, kalau Pak Prabowo tidak menyampaikan seperti kemarin, tentunya apapun agenda beliau sebagai kepala pemerintahan untuk menyelenggarakan pembangunan, menyelenggarakan pemerintahan, mengatur tata kelola agar semua berjalan baik, pasti akan tidak mungkin bisa terjadi ketika praktek korupsi yang masif kan gitu ya. Dan gini Yudi. Iya Bang. Dari pidato beliau yang menurut saya ini sangat keren lah, luar biasa. Maka tentunya kita semua harus mendukung apa yang beliau sampaikan ini agar bisa diimplementasi. Dan tentunya kita berharap semua pihak bisa ikut mengawasi. Agar semua aparatur atau pejabat-pejabat yang diangkat sebagai pembantu presiden ini bisa betul-betul menjalankan tugas-tugas yang benar. Saya tadi menyampaikan juga ke beberapa rekan-rekan media ya soal tanggapan atau perspektif dari pidato Pak Presiden Pak Prabowo. Saya tentunya sangat mengapresiasi dan kita berharap dengan sikap yang jelas seperti yang disampaikan oleh beliau di hari pertama pengangkatan sebagai pengangkatan istilahnya apa tuh? Pelantikan ya sebagai Presiden Republik Indonesia. Itu itu sesuatu pesan yang bagus sekali. Dan paling tidak ada 4 hal nih, 4 hal penting ya menurut saya yang perlu untuk ditindaklanjuti. Semoga Pak Prabowo mau mengambil langkah itu. Karena kalau kita lihat dari upaya memberantas korupsi, tentunya kita tahu bahwa lembaga yang dikedepankan harusnya KPK tuh. Dan KPK hari ini lemah. Dengan kondisi KPK yang lemah, berarti tentunya kita berharap harus dikuatkan. Dan Pak Prabowo punya kesempatan itu. Punya peluang untuk bagaimana menguatkan KPK. Di antaranya menurut saya undang-undangnya mesti direvisi. Direvisi dan dikuatkan betul-betul sehingga KPK bisa menjalankan tugasnya dengan benar. Dan KPK-nya diawasi, jangan sampai yang kemarin-kemarin ya kayak Firly itu memang sangat-sangat parah ya. Dan dia kan bagian dari perusakan KPK yang saya lihatnya begitu. Selain dari yang pertama tadi soal bagaimana menguatkan KPK, diantaranya dengan revisi Undang-Undang KPK. Yang kedua adalah kita tahu bahwa panitia seleksi pimpinan KPK sudah menyerahkan nama-nama 10 nama ya kalau nggak salah ke Presiden sebelumnya Pak Jokowi. Dan saya tidak tahu apakah Pak Jokowi sudah menyampaikan ke DPR. Sudah Bang. Sudah ya. Sudah. Tapi berkaca kepada putusan di Mahkamah Konstitusi, Bang. Saya memandang bahwa
ada baiknya bisa dipertimbangkan untuk dievaluasi kembali. Ya. Apakah nama-nama dari 10 orang yang diajukan itu sudah betul-betul masuk kualifikasi yang diyakini layak. Layak dalam konteks kapabilitas, integritas, dan tentunya dari segala catatan-catatan yang ada, layak untuk menjadi calon pimpinan KPK. Kita berharap kalau 10-10-nya ini yang baik, ya, maka peluang untuk terpilih 5 dari 10 itu ya, kita nggak risau ya. Tapi kalau dari 10 itu masih ada orang-orang yang bermasalah, menurut saya itu yang harus dipertimbangkan untuk dikaji kembali. Betul. Yang berikutnya kita tahu bahwa ada beberapa kasus-kasus korupsi besar yang terjadi di beberapa waktu belakangan inilah paling tidak. Ya. Menurut saya itu perlu dipertimbangkan oleh pemerintahan Pak Prabowo untuk dikaji kembali dan diusut setuntas-tuntasnya. Ya. Dengan harapan dengan diusut dengan tuntas adalah yang pertama, uang negara kembali. Yang kedua, aktor intelektual dari praktek-praktek korupsi itu bisa tersentuh sehingga tidak bisa berbuat lagi lah, atau menjadi deterrent efek buat yang lain. Betul. Dan tentunya kita berharap dengan penegakan hukum dengan cara yang seperti itu, maka semua penegak hukum akan menyadari bahwa sekarang eranya adalah sesuai dengan pidato Pak Presiden untuk menyelenggarakan pemberantasan korupsi dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh demi kepentingan negara, kepentingan rakyat. Dan yang keempat menurut saya adalah perlu juga dibangun sistem integritas nasional. Apa tuh Bang? Nah, sistem integritas nasional ini paling tidak, ini suatu sistem yang menggambarkan bagaimana penegakan hukum dilakukan dengan cara yang benar. Ya. Pemilihan pimpinan-pimpinan lembaga dilakukan dengan transparan. Dan nilai-nilai integritas yang berlaku di semua pejabat seperti yang beliau sampaikan semua. Sebetulnya poin-poin yang disampaikan oleh Pak Presiden itu adalah poin-poin soal integritas, integritas nasional. Dan itu tinggal bagaimana diimplementasikan dan kemudian ada suatu pola untuk mengawasi agar semuanya berjalan dengan pola seperti itu. Itu dahsyat sekali, Yud. Gimana, Yud? Ya, saya pikir apa yang Abang sampaikan kan tuh masukan yang berharga ya untuk Presiden dan kabinet saat ini, karena memang kalau memang ingin quick win gitu ingin fast response terkait upaya untuk memberantas korupsi, itulah yang harus dilakukan. Memang Presiden sendiri kan Panglima pemberantasan korupsi, tetapi beliau tidak bisa intervensi terhadap kasus-kasus. Yang bisa beliau lakukan adalah mensupport mensupport lembaga-lembaga pemberantasan korupsi yang ada. Dan kita tahu bahwa undang-undang masih memberikan kewenangan kepada KPK sebagai koordinator sekaligus supervisi terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga yang lain. Jadi kalau misalnya, dan KPK kan masih garis terdepan lah dalam upaya memberantas korupsi, karena memang KPK merupakan lembaga yang khusus, Bang. Berbeda dengan kepolisian dan kejaksaan mempunyai tupoksi yang banyak juga, kan nggak hanya korupsi aja. Nah, kembali lagi kepada pemerintahan kali ini, Bang, tentu apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kan tentu ada target yang ingin dicapai. Target internal mungkin tidak ada kebocoran yang terjadi di jalannya pemerintahan. Saya melihat bagaimana Pak Prabowo itu dalam sistem digitalisasi kan ingin supaya tepat guna siapa saja yang diberikan. Kemudian juga yang paling penting bagaimana target Indonesianya. Kita tahu bahwa ukuran objektif pemberantasan korupsi di seluruh dunia digunakan, tadi saya katakan digunakan dalam seminar-seminar ilmiah, karya ilmiah untuk orang mulai gelar S1, S2, S3, tesis, disertasi gitu, doktor gitu kan, pasti menggunakan indeks persepsi korupsi untuk menghitung untuk atau menilai tentang bagaimana persepsi terhadap korupsi di suatu negara. Dan kita indeks persepsi kita 34. Saya pribadi berharap dari angka 100 dari angka 100 Bang. Saya pribadi berharap bahwa pidato Prabowo itu merupakan
turunan dari upaya Indonesia menaikkan indeks persepsi korupsi, karena kan bisa ke macam-macam bang, ke investasi, ya kemudian ke tadi semangat pemberantasan korupsi juga, karena jangan sampai pemberantasan korupsi itu hanyalah yang penting ada. Ketika ditanya apakah Indonesia mempunyai lembaga pemberantasan korupsi, ada KPK, checklist aja. Kemudian apakah ada koruptor yang tangkap, ada. Tapi kan secara kuantitas, secara kualitas, yang penting seadanya, ala kadarnya, hanya untuk memenuhi unsur formil misalnya bang. Karena memang gini bang, kalau misalnya indeks persepsi kita 34, kemudian ternyata berbanding terbalik dengan kasus korupsi yang ada di Indonesia yang ditangkepin, tentu kan miris gitu kan. Kalau kita berbicara mengenai persepsi hukum, ketika ada di dalam suatu masyarakat salah satu tipologi kejahatan pidana misalnya korupsi, itu tidak ada yang ditangkepi atau ditangkepi turun, berarti kan pelaku korupsi nggak ada, similar kan. Tapi kemudian kita tahu bahwa karena indeks persepsi kita adalah 34, ketika koruptor ditangkepi cuma sedikit, kualitasnya juga ternyata hanya ecek-ecek, cerek gitu kan, jumlahnya juga ternyata lebih mahal biaya untuk melakukan penangkapannya, ya kan, dibandingkan dengan kasus korupsi yang diungkap, masyarakat nggak percaya bang bahwa udah turun korupsi yang ada di Indonesia, ya kan, kecuali kayak luar negeri misalnya Singapura, ya kan, Korea. Ketika misalnya ada suatu kasus korupsi itu emang anomali, ya kan, karena di sana udah integritasnya sudah bagus, kan. Nah tapi memang nggak mungkin korupsi dihapuskan, pasti kan ada, walaupun misalnya di Singapura dari kecil anak sudah dididik pendidikan karakter, ya kan, kemudian dia kemudian masuk kerja nggak nyogok, ya kan, pemilu nggak ada money politik, menduduki jabatan memang murni bang, lelang jabatan, ya kan, seleksi murni, atau menang pengadaan ya memang procurement-nya bagus, anggaran tepat sasaran, budgetnya bagus. Tapi kalau di Indonesia ketika nggak ditangkepin malah kita yang aneh, ya kan. Nah, ini apakah koruptornya yang powerful, ya kan, atau kemudian emang KPK juga lemah. Kita bisa jadi gitu kan. Nah ini yang menarik, karena kalau misalnya terjadi seperti ini bang, koruptor ngapain, kalau misalnya penegak hukumnya lemah, ngapain dia nyerang balik? Kalau dulu kan dia koruptor, ada namanya istilah koruptor fight back gitu kan. Ya koruptor fight back ketika KPK-nya kuat, ya kan. Tapi ketika KPK lemah, ngapain dia fight back gitu kan? Gitu bang. Dibiarinnya udah lemah sekali ya. Malah mungkin jangan-jangan koruptor kasihan. Gitu. Jadi saya benar bang, poin yang pertama yang paling fundamental sebelum kita ngomongin yang lain, sebelum kita ngomongin undang-undang perampasan aset, karena kalau undang-undang perampasan aset disetujui, kalau nggak ada yang menjalankan, buat apa bang? Ya kan? Atau misalnya LHKPN-nya diperkuat menjadi tindak pidana, ya kan? Kalau sekarang kan administratif ataupun disiplin aja, ya kan? Kalau dia ASN yang wajib LHKPN, atau kemudian ketika misalnya bang, sistem integritas nasional yang tadi abang usulkan, kalau misalnya itu menurut saya tahap ketika misalnya KPK kuat bang. Karena ketika integritas nasional itu, jadi ini menarik, integritas itu kan sebenarnya lebih tinggi dari permasalahan kasus korupsi ya. Jadi ketika orang punya integritas nggak akan ada kasus korupsi, bahkan etik pun nggak ada bang. Jadi ketika misalnya KPK-nya kuat, itu pasti akan mendorong kemana-mana bang. Orang akan banyak ide bagaimana kita. Ingat loh waktu zaman dulu kan ada Island of Integrity, ya kan, karena kalau KPK kuat menghantam-hantam, jangan pada takut. Jadi apapun yang disampaikan, ya kan, pasti akan dilakukan karena ada kepentingan, karena ketakutan. Tapi ketika misalnya sekarang, ketika kondisinya sekarang etik udah nggak jadi bahan masalah, ada yang bermasalah tetap dilantik misalnya, ataupun punya rekam jejak yang buruk, jadi omongan di netizen tetap menduduki jabatan, itu kan tentu akan sangat sulit sekali. Karena apa bang? Bagai pisau bermata dua. Satu sisi mungkin saya masih percaya bahwa masih ada orang-orang baik di negeri ini yang menduduki jabatan, ingin ada perubahan. Tapi ketika ingin melakukan perubahan, mereka pasti akan berpikir-pikir ketika, ternyata yang dihantam anak temannya. Dan kita tahu bahwa bang, kalau di kita sih sebagai orang warga negara biasa, kita jelas hitam-hitam putih-putih bang. Politik hukum kita jelas gitu kan.
Ya, tapi kan kalau udah di tingkat atas Bang, terakhir kalau udah tingkat atas Bang, tentu ada level kebijakan, ada level tadi saya katakan saling transaksional ya kan. Itulah yang kemudian menurut saya emang agak berat Bang seperti itu. Jadi mungkin satu step yang awal kalau memang berani adalah memperkuat KPK dengan tadi Bang. Apakah kemudian akan dikirimkan pimpinan KPK merevisi lagi dengan KPK atau yang ini tapi dengan catatan orang-orang yang ada masalahnya ya kan dari 10 itu tentu kan nggak semuanya ada masalah lah. Itu dipilih lah. Tapi setidaknya Bang kita berburu dengan waktu Bang. Mungkin 2 bulan lagi Mas. Iya, dulu pendengar belum tahu 2 bulan lagi pimpinan KPK itu harus diganti. Udah ini juga udah perpanjangan waktu kan. 1 tahun karena si Nurul Gufron menang di Mahkamah Konstitusi. Begitu Bang? Iya. Memang begini gitu ya. Kalau kita lihat lembaga-lembaga pemberantasan korupsi ya, baik yang ada sekarang ini terutama KPK yang paling sebagai yang diutamakan ya. Betul. Dulu KPK pertama kali dibentuk sebagai lembaga yang independen, tapi dengan perubahan undang-undang menjadi lembaga eksekutif, artinya di bawah presiden kan. Betul. Tapi presiden juga punya banyak tangan lagi tuh, ada Polri. Polri apalagi punya Kortas Tipikor yang juga perannya menjadi lebih banyak. Artinya saya juga mengapresiasi ketika Polri membentuk Kortas Tipikor. Dan kemudian Kortas Tipikor ini akan mengambil peran lebih banyak lagi dari untuk upaya memberantas korupsi ya. Dan ini bagus kalau peran itu dilakukan. Dan kita tahu Kejaksaan juga melakukan kewenangan itu. Dan dalam konteks pengawasan masih ada BPKP ya kan. Di internal ini ya, internal pemerintah. Kalau BPK tentunya eksternal ya. Karena dia lembaga yang independen. Dan juga ada PPATK. Lembaga yang juga punya kewenangan untuk bisa mendeteksi soal aliran-aliran dana. Dengan begitu sebetulnya perangkat pemerintah untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi itu kuat sekali, sangat kuat. Nah, tinggal Pak Presiden tentunya tinggal bisa memilih menempatkan KPK seperti sedia kala sebagai lembaga independen, seperti halnya BPK yang independen gitu ya kurang lebih ya. Tapi tentunya KPK beda dengan BPK. BPK lembaga tinggi negara ya. Tentunya dengan memposisikan yang KPK yang independen itu akan lebih memudahkan. Tinggal Pak Presiden bisa memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi dan tentunya mengarahkan dalam konteks strategi pemberantasan korupsi itu sangat baik. Betul Bang. Dan idealnya seperti itu gitu. Bayangkan kalau itu berjalan semua ya. Saya yakin program-program Pak Presiden, program-program pemerintah untuk bisa memajukan, untuk mencapainya keadilan, mencapai kesejahteraan, ini akan sangat cepat untuk terwujud. Saya sangat yakin sekali. Betul, Bang. Ini kita belum bicara soal kebocoran. Belum bicara soal bagaimana program yang kemudian tidak berjalan sebagaimana mestinya. Betul. Mungkin arahnya kita mau menolong ke sana, ternyata dibelokkan karena ada suatu kepentingan. Belum lagi soal pengadaan barang dan jasa yang banyak deviasi, banyak persoalan yang kemudian berapa banyak yang total loss gitu. Jadi itu semua tentu akan sangat mengganggu dan sangat merusak. Dan saya yakin seperti yang Yudi sampaikan tadi, kalau bagaimana tata kelola proses pemerintahan yang akuntabel, transparan dan dilakukan dengan mekanisme yang berintegritas, saya yakin sekali kita punya harapan menatap masa depan yang sangat luar biasa. Betul, Bang. Dan momentum ini terjadi dengan adanya pidato Pak Presiden. Betul, Bang. Kalau Yudi memberikan gambaran soal KPK ke depan, kan tentunya kita tahu lembaga di pemerintahan ada tadi saya katakan Kejaksaan, Polri, BPKP, PPATK ini kan 4 lembaga yang menurut saya kuat untuk bisa dibuat sebagai alat bagi Presiden untuk bisa menjalankan upaya pemberantasan korupsi yang optimal gitu. Tapi posisi KPK kan kalau hari ini menurut undang-undang kan di eksekutif nih. Iya Bang. Ya kan. Menurut Yudi baiknya KPK itu di eksekutif atau independen? Ini menarik lagi Bang. Kalau kita belajar dari sejarah gitu karena saya anak sejarah gitu. Ini ada yang menarik ya. Sebenarnya kan lembaga penegak hukum konvensional itu kan adalah polisi dan kejaksaan. Ketika KPK lahir, sebenarnya coba untuk dibuat ideal. Semua pemberantasan korupsi itu ada di KPK.
Ya, ya. Ya, artinya kan biar ada yang bertanggung jawab. Kalau sekarang kemarin kita lihat Bang, ketika indeks persepsi Indonesia naik, ya kan, semua bersorak. Ya. Begitu turun gitu kan. Mau tanggung jawab. Ada yang bertanggung jawab, lepas semua gitu kan. Semua diserahkan ini kan ke sana, ini ke sana dan sebagainya. Nah, tapi kan kemudian jadi kompromi lah di situ. Walaupun KPK lembaga pemberantasan korupsi, tapi kemudian ternyata kan kepolisian, kejaksaan masih, ya kemudian juga KPK dibatasi juga, ya kalau untuk penegakan hukum, walaupun KPK diberi jadi koordinator dalam pemberantasan korupsi dan supervisi gitu ya, namun tetap ada pembatasan bahwa hanya 1 miliar ke atas untuk kerugian keuangan negara, hanya penyelenggara negara dan penegak hukum atau orang lain yang ada kaitannya. Nah, ke depan saya melihat kan Pak Prabowo juga dalam pidatonya lebih banyak tidak menyinggung lembaga ya. Dalam hal ini KPK ya. Namun sebenarnya semangatnya sudah ada korupsi. Kalau korupsi kan ketika ada ngomong tentang korupsi, orang kan pasti pikirnya kemana, KPK. Gitu kan Bang. Nah, saya sih ada beberapa hal penting Bang ya yang saya harapkan diperbaiki dari KPK. Memang tidak mengintervensi ya. Yang sebenarnya tidak diintervensikan adalah kasus. Betul. Ya kan? Kalau misalnya APBN ya dari negara, ada politik anggaran di situ, ya kan? Kalau kita bicara kepegawaian ada fungsi pemerintah di situ. Strategi nasional negara juga ya. Negara juga gitu kan pasti ada. Walaupun KPK hanya entitas yang hanya 1.500 pegawai, ya kan 5 pimpinan, tapi kan mereka punya kewenangan Indonesia, punya kewenangan yang menentukan masa depan. Saya berharap sebenarnya ya setidaknya, tapi memang tantangannya berat ya. Tapi kita harus punya impian juga Bang, ya kan? Pasti kan berat. Lebih mudah merevisi undang-undang KPK dalam waktu kurang lebih sebulan gitu ya. Jadi mulai disahkan sampai jadi gitu ya. Untuk merusak maksudnya. Daripada mikirkan perbaikan. Daripada memperbaiki gitu Bang. Ya, itu ya kita subjektif dong gitu kan. Jadi emang bongkar rumah emang lebih mudah daripada bangun gitu. Betul. Bongkar rumah mungkin sehari jadi gitu. Bangunnya bisa lama itu jadi Bang. Nah, sekarang ketika membangunnya saya pikir perlu bertahap. Ketika ini juga ambigu Bang, lucu KPK merupakan rumpun eksekutif. Tapi independen dalam ngapain, mendingan kayak dulu lagi, udah nggak usah ada kata-kata eksekutif gitu kan. Ngapain gitu kan, ini kayak mata dua juga gitu kan. Kalau sekarang akhirnya dimainkan bahwa dulu waktu awalnya kan sampai Firly datang ke rapat kabinet paripurna, ya kan, karena eksekutif itu, tapi akhirnya sekarang berubah, ya kan, bukan gitu maksudnya lah. Yang mana yang maksudnya gitu kan. Jadi akhirnya kan ambigu juga gitu kan, rasanya masih sama kayak dulu, tetapi kemudian nomenklaturnya berbeda. Nah, untuk kita berharap bahwa independensi KPK itu akan sangat penting Bang, bahwa tidak ada intervensi pada KPK dari siapapun, dimanapun terhadap pegawai KPK yang manapun, baik pimpinan KPK, struktur KPK, gitu kan, maupun pegawai KPK ya. Artinya Bang, bahwa KPK itu kan bisa independen kalau 3 hal, kewenangannya melalui undang-undang KPK, kemudian pegawainya, ya, yang tentu nggak boleh punya banyak kepentingan, baik pegawai biasa maupun strukturalnya, gitu, yang dia bukan orangnya ini orang itu, jangan ada faksi-faksi di KPK menurut saya, Bang kan, atau ini orangnya itulah bahaya gitu kan, termasuk yang ketiga pimpinannya juga, kita tahu pimpinan memang secara politik, tapi kan harusnya ketika dipilih secara politik ya dia lepas tangan ketika udah jadi pimpinan loh, bukan artinya harus belas jasa, saya kan dipilih oleh partai ABCD. Maka saya akan mencoba untuk menjaga supaya partai ABCD kagak, kan nggak boleh begitu. Kan kasihan nanti negara ini, termasuk banyak terjadi di KPK hal-hal yang menurut saya ini kontroversi ya. Si A perlakuannya begini, si B perlakuannya begitu, kok beda. Ketika ada OTT misalnya, ketika yang ada perkara yang lain di ultimatum buat datang, ketika ditetapkan jadi tersangka gitu kan, kalau enggak akan jadi buronan gitu kan, atau jemput paksa, atau ya kan, ada satu yang ya kok habis diomongin kok diam-diam aja, bahkan proper gitu kan, kok nggak ada upaya ultimatum, kamu datang, kalau enggak saya ini, kok gitu. Iya, saya tahu nih guys. Artinya kan sebenarnya gini, terlepas dari ya asas praduga tak bersalah ya, kalau orangnya oke lah, tapi maksudnya KPK-nya Bang, Anda tuh mau ngapain gitu kan, malah Anda tuh bukannya
menjadi solusi bagi pemberantasan korupsi malah menjadi masalah gitu kan. Jangan berargumentasi kita kan silent mana nggak kelihatan. Sarun Masiku silent sampai sekarang nggak kelihatan. Ini sunyi senyap benar-benar sunyi senyap nggak terdengar gitu kan. Kalau Cicak kan, kan kalau Cicak kan pelan-pelan langsung hap kan ditangkap. Ini kan nggak hap gitu kan. Seperti itu Bang. Ya menarik sekali nih bincang-bincang kita ini Yud. Dan tentunya kita berharap momentum ini kemudian betul-betul digunakan. Nggak hilang Bang. Nggak hilang. Betul. Dan kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Presiden dalam pidatonya, tentunya apa yang beliau sampaikan kan bukan tiba-tiba. Beliau sudah mempersiapkan itu semua. Bang, betul. Dan ini semoga bisa diimplementasikan. Saya berharap paling tidak dari 4 usulan tadi dan beberapa yang Yudi sampaikan juga itu bisa kemudian dieksekusi lah. Kita berharap KPK-nya kuat, indeks persepsi korupsi Indonesia meningkat, dan kemudian kemiskinan kemudian bisa terentaskan, bisa diatasi masalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain-lain karena program-program pemerintah berjalan, yang mana itu berjalan karena tidak dihambat atau bocor gara-gara praktek-praktek korupsi. Terima kasih Yud, semoga bermanfaat. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.